Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato. Oke guys, jadi di konten kali ini saya mau memberitahukan kepada kalian bagaimana caranya mengatasi cana auranti baby yang suka geleng-geleng atau asalnya flaring terus jadi kuncup ya. Itu bagaimana cara mengatasinya dan penyebabnya itu apa? Kita simak video ini sampai selesai. Langsung aja kita ke videonya, gas ke. Nah oke guys, jadi di depan kita sudah ada satu cana auranti yang jika diberi tangan itu kuncup ya. Kita lihat tuh, dia tuh malah kuncup ya, bukannya flaring. Padahal itu asalnya udah flaring, udah mangap juga. Biasanya penyebab cana auranti seperti ini tuh karena dia mentalnya down ya. Jadi dia tuh mentalnya belum naik, tapi kita sudah paksa untuk mangap-mangap dan ukurannya masih sangat kecil, dan dia pasti jadi takut sama tangan kita guys. Nah ini nih kayak gini ya, tuh malah mode stres ya. Nah gimana sih cara menanganinya? Biasanya kan untuk penyebabnya itu banyak. Ada dari misalkan untuk faktor pertama tuh mental dia belum siap, udah kita paksa supaya dia menjadi siap. Itu yang paling utama biasanya. Yang kedua biasanya itu ukuran tanknya terlalu besar, karena ini tuh ikan masih size 6-7 cm menggunakan tank 30-30 dengan air yang tinggi ya. Jadi kalau untuk penanganannya banyak banget caranya. Salah satunya bisa merubah settingan tank dulu, dipindahkan dulu ke tank yang lebih kecil dulu ya. Langkah selanjutnya kita cari cara agar dia menjadi bermental lagi. Banyak banget caranya. Bisa kita dengan menggunakan buka skat. Buka skat itu kan misalkan antar ikan tuh ada skat ya. Skatnya bisa dibuka dan bisa melihat ikan yang lain supaya dia tuh berani lagi. Atau kita menggunakan patung cana. Nah kita bisa menggunakan patung cana. Ini kalau misalkan ke patung mau atau enggak. Nah kita lihat, oh ternyata dia masih nggak mau juga. Tuh kelihatan kan, dia tuh nggak mau dan dia malah menguncupkan bagian ekor, bagian dorsal atas dari tengah sampai ke belakang. Ini tuh ciri dari cana auranti mental down. Emang biasanya kalau untuk baby itu sering banget, dan ya beginilah, namanya juga masih kecil jadi masih labil gitu guys. Langkah selanjutnya kita coba dengan cara yang lain. Nah kalau biasanya saya menggunakan kaca. Set. Dengan kaca apakah dia mau flaring atau enggak. Dengan kaca tuh nggak beda jauh dengan dia dibuka skat ya, karena dia tuh bisa melihat ikan di sampingnya. Jadi dia tuh seperti melihat cana lagi, apakah dia menjadi berani atau enggak. Nah ternyata dia enggak berani, belum berani. Tunggu aja tuh. Terus jangan dipaksa juga ya. Kalau misalkan emang dia misalkan enggak naik dengan metode-metode ini, nanti ada metode lainnya juga. Tenang, santai. Ini baru awal-awal guys. Nah ini untuk kaca dia tetap kuncup ya. Nah ini mulai mekar tuh dengan kaca. Tuh kita lihat aja perkembangannya, apakah dia jadi berani atau tetap kuncup. Kita coba aja. Biasanya untuk cana-cana yang mentalnya labil itu berkisar di antara size under 10 ya. Under 10 tuh karena biasanya mentalnya itu tiba-tiba bagus dan kita tuh lupa kalau dia tuh ikan kecil dan kita memaksa dia untuk mangap-mangap guys. Terus juga kita harus perhatikan posisi tank ya. Seharusnya untuk ikan-ikan cana auranti yang kena mental seperti ini, tanknya itu jangan di bawah, harusnya di posisi atas atau ya minimal di tengah lah, jangan di bawah banget kayak gini. Soalnya kalau di bawah banget kayak gini biasanya dia malah
jadi down. Tapi kalau misalkan mentalnya jadi, biasanya lebih gerak juga. Nah, ini udah mulai ada respon dan kuncupnya mulai hilang ya. Tuh, kita lihat aja. Masih belum mau dengan kaca, kita coba dengan metode lain. Biasanya untuk kaca ini tuh ada di belakang itu hitam seperti ini nih. Nah, kita lihat ikannya ada respon atau enggak untuk ke pojokan kaca. Nih, tuh. Ternyata dia beraninya ke sini. Jadi kita jangan paksa ke media yang lain dulu. Terus jangan dulu diketuk. Ingat, jangan dulu diketuk sampai dia benar-benar marah. Tuh, dia pelaring lagi guys, nggak kuncup lagi. Kalau aku kayak gini ya, ini berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh Kang Marsatto, dan ya ini bukti live langsung kita buatkan konten dan ikannya mau pelaring lagi ya. Tuh, kita tunggu sampai ikannya benar-benar emosi sama si benda yang membuat dia emosi. Jadi kita tuh harus banyak banget media untuk memancing ikan ini agar dia mau pelaring lagi. Biasanya ini nggak tahu ya, karena ditinggalin juga, mungkin karena diketok-ketok sama baby manusia, atau ya nggak tahu lah. Terus kita coba lagi menggunakan kaca. Apakah udah mau atau enggak? Nih, kaca. Tuh, dia ternyata lebih marah ke ini. Jadi kita gunakan media yang membuat dia marah aja. Tuh, nggak kuncup kan? Beda dengan pertama dia ketika saya gunakan tangan, gunakan patung cana, dan gunakan media lainnya. Tapi biasanya untuk cana Auranti baby seperti ini, ketika mentalnya naik itu, ya maksudnya dia udah mau pelaring lagi, menggunakan media apapun dia bakal pelaring lagi. Kita coba menggunakan tangan ya. Tapi jangan terlalu menakut-takuti. Kita pelan-pelan aja. Dia udah mau pelaring atau enggak? Tuh, ternyata dia udah mulai pelaring tangan lagi ya. Kita coba aja pindahin ke sini. Nanti pokoknya untuk pengetukan tuh biasanya aku lihat posisi dia tuh, kalau misalkan dia benar-benar udah marah dan matanya udah hitam, baru aku berani ketuk lagi kacanya. Pokoknya kita cari emosi dia dulu aja sampai dia benar-benar marah. Yang penting dia udah nggak mager lagi ya. Tuh, udah nggak kuncup-kuncup lagi. Soalnya kalau kuncup kurang indah dipandangnya, tuh nggak ada lenggokan-lenggokan cerianya. Tuh, dia mulai datang lagi. Nah, seperti inilah nanti kita, kalau misalkan ikannya udah mulai ngunci lagi, udah mulai enak lagi, nah mulai kita progres lagi. Maksud progres tuh naikin lagi mentalnya. Kita coba ya. Biasanya kalau diketuk dia tuh antara jadi down lagi atau dia jadi berani. Kita coba aja. Tuh, ternyata dia jadi berani ya. Cuman jangan terlalu over mengetuk cana Auranti baby ya, karena yang ditakutkan malah mental down dan susah dikembalikan lagi. Cuman alhamdulillahnya untuk ikan yang ini, karena mungkin medianya pas untuk menaikkan mentalnya, jadi untuk kembaliin mental dia tuh cukup lumayan mudah ya. Dan biasanya untuk di Kang Marsatto sendiri, kalau misalkan udah taluk tenaun bahasa Indonesia ya, udah menyerah untuk menaikkan mental cana yang down tuh biasanya menggunakan metode gelap-gelapan, yaitu mematikan lampu, terus juga udah mematikan lampu tuh ketapangnya agak dipekatin, biasanya seperti itu. Intinya membuat ikannya nyaman lagi, terus mulai dicoba lagi untuk melatih mentalnya, karena di sini tuh banyak banget ya mental baby cana Auranti yang kurang jos ke tangan gitu. Jadi biasanya saya menggunakan ini nih. Tuh, kalau menggunakan ini tuh biasanya lebih manjur. Antara ini dan patung cana sih ya, bebas sih, itu tergantung dari ikannya tersebut. Kalau misalkan ikannya lebih respon kemana ya, kita coba dengan media yang membuat dia marah aja. Adan dulu ya guys, kita isa dulu. Nanti kalau udah isa kita lanjut lagi ya. Jadi intinya untuk kalian para keepers cana Auranti ya, ini sekarang lagi bahas cana Auranti dulu. Ini tuh sebetulnya bisa dipakai untuk cana-cana yang lain juga ya. Cuman sekarang karena kita lagi bahas cana Auranti, jadi kita bilangnya untuk keepers cana Auranti. Nah, kita tuh nggak boleh untuk cuma punya satu metode menaikkan mental ya. Jadi kita harus banyak banget metode yang kita lakukan untuk menaikkan si mental cana tersebut. Jadi intinya nggak boleh berhenti berekspresi gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita yang bereksperimen, nanti kita tahu sendiri apakah ikan ini bagusnya seperti ini atau seperti itu. Bahkan di sini tuh menggunakan ini juga untuk naikin mental tentu. Jadi untuk media apapun kita gunakan gitu.
ini tuh kacanya juga. Ini kan ini tuh sekaligus kaca ya. Ini kacanya juga. Nah, terus langkah terakhirnya biasanya setelah ikan saya goda-goda seperti ini dan melatih mental gitu ya, saya kasih hadiah, yaitu langsung kasih pakan. Jadi biasanya emang melatih mental itu seringnya, kalau saya sendiri sih sesering mungkin itu lebih baik. Cuman kalau karena saya sering ada waktunya malam, jadi saya tuh malam sekaligus ngasih makan gitu guys. Nah, paling untuk konten kali ini segitu dulu aja. Untuk konten cara mengembalikan mental Channa Auranti yang kuncup ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang terus setia di channel Kamar Sato. Tanpa kalian, saya bukan apa-apa. See you the next video. Bye-bye.